Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. jumpa lagi dengan saya. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Anjari Anugrah dari Kampung Mengger, Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya didampingi teman saya yang sudah pernah bekerja di Jepang selama 3 tahun lebih. Dan mari kita dengarkan cerita dari beliau bagaimana perjalanan dari pertama sampai pulang. Dan sekarang kebetulan teman saya ini sedang istirahat dulu, mungkin ke depan akan ada rencana berangkat lagi. Saya persilahkan perkenalkan dulu, silakan. Halo Jenny. teman-teman, nama saya Jenny ya, asalnya dari Kampung Mengger, Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Ya, apa aja yang bisa ditanyakan mungkin Ya, eh, buat teman-teman nanti yang melihat channel ini biar ada edukasinya, sama nanti mungkin buat teman-teman yang minat kerja ke Jepang supaya tahu kemana mau mendaftarkan saudara-saudara atau pribadinya kan, biar tidak ada unsur ketipu atau gimana ya, soalnya saya dulu berpengalaman seperti itu kita bahas tuntas habis sampai sejelas-jelasnya di sini teman-teman gitu. ya, ya langsung aja ya teman-teman, kita langsung cek hijrotkan bagaimana perjalanan Mas Jenny ini dari awal berangkat ke Jepang sampai sampai sekarang ini. Nah, kita dengarkan cerita eh, pengalamannya dari nol sampai sekarang. Mangga Mas Jenny Ya, ceritakan. awal mula ya saya pergi ke Jepang itu sebenarnya tidak ada niatan ya dari saya walaupun dari keluarga. Mungkin karena keadaan ya yang memaksa saya harus pergi ke luar negeri teman-teman. Yang pertama mungkin karena saya dulu mempunyai usaha, saudara saya juga tahu lah ini perjalanan hidup saya. Waktu saya susah berjualan tidak laku, akhirnya gulung tikar, punya ibaratnya ya punya utang ke sana kemari buat nutupin yang usaha yang tadi itu. Saya kepikiran punya teman di Jepang. Nah, saya tanya-tanya. Pertamanya responnya sih katanya jangan terlalu berharap pengen gajinya terlalu besar katanya. Tapi lah intinya kalau misalkan kita pengen maju ya yang harus keluar dari zona nyaman teman-teman. Jangan kita berpikirnya apa ya, berpikir praktis ya udahlah di sini aja nanti juga utang pasti kebayar. Tapi nggak bisa kayak gitu kalau prinsip saya ya pribadi. Jadi waktu itu saya bukan berangkat ya, saya pertama ikut pendidikan tuh tahun 2017 teman-teman. 2017 awal bulan 2 saya pergi ke Bandung, namanya LPK Harapan Bangsa. Itu alamatnya itu di jalan apa teh, jalan Pasir Impun Sebelum Cicahem ya, sebelum Mas Jenny. Cicahem. Nah itu ada satu LPK lah, saya dikenalin sama saudara, sama bukan saudara, sama temennya orang tua saya. Nah maklum namanya saya baru pertama, belum tahu apa namanya istilah LPK, istilah kerja ke Jepang harus pakai LPK, pakai yayasan ya, saya ikut aja. Nah saya singkat cerita ya, saya daftar. Nah itu daftar diminta duitnya pertama 5 juta teman-teman ya. 5 juta itu udah termasuk mes, belajar, sama dikasih beras aja nanti, tapi buat lauknya kita beli sendiri. Selama 2 bulan sampai 3 bulan kalau perkiraannya ya, kalau nggak salah soalnya udah lama teman-teman. Singkat cerita, habis 3 bulan saya belajar di sana, nggak ada pemberangkatan teman-teman. Nah saya tanya sama sensei, nah itu kalau sensei namanya itu guru lah ibaratnya, kalau bahasa Indonesianya kan guru.
Saya tanya sama gurunya, ini kenapa udah 3 bulan saya kok nggak berangkat-berangkat. Nah, guru saya bilang katanya nanti nunggu job teman-teman. Nah, saya tunggu lagi 1 bulan, ternyata nggak ada lagi pemberangkatan, nggak ada job, nggak ada kepastian. Dari situ dikarenakan saya udah kepepet harus bayar sana bayar sini teman-teman, saya nyari lagi informasi. Jadi buat ke Jepang tuh selain itu ada lagi nggak? Nah, ternyata teman-teman ada teman saya yang merekomendasikan itu di Subang. Nah, di Subang itu, nah ceritanya itu masuknya ke PT Putek, tapi PT-nya bener ya teman-teman, Putek teman ada. Cuman lewat LPK-nya di Subang. Nah, saya nggak pikir panjang, saya ngomong sama orang tua. Tahun 2017 pertengahan, saya masuk ke Subang. Nah, itu dipinta dulu teman-teman buat belajar lagi 5 juta. Jadi kan saya udah habis 10 juta. 10 juta itu buat belajar aja ya, 10 juta. Nah, buat pemberangkatannya katanya minta lagi 50 juta teman-teman sampai berangkat. Saya waktu itu percaya nggak percaya, tapi mau gimana lagi kan, namanya kita udah kepepet, udah pengen berangkat. Nah, saya bayar dulu setengah teman-teman, 25 juta. Singkat cerita, saya belajar lagi di situ 3 bulan. Belajar kok nggak ada tes juga sama. Nah, saya juga heran, tanya lagi sama pemiliknya, nih kenapa? Nah, alasannya itu diundur lagi tesnya ke Putek. Habis itu saya sabar nunggu lagi 1 bulan, udah 4 bulan. Saya tanya lagi, nah malah minta lagi teman-teman, minta dilunasin 50 juta. Nggak masuk akal kan teman-teman, tesnya juga belum tahu, kita udah diminta duitnya full 50 juta. Itu modus teman-teman, itu modus. Jangan sampai teman-teman sekalian yang pengen ke Jepang sama seperti saya. Makanya saya di sini bercerita agar sobat-sobat teman-teman semua yang pengen pergi ke Jepang itu agar safety uang juga waktu teman-teman, karena perjalanan ke Jepang itu sangat melelahkan, juga memerlukan waktu yang lama, juga memerlukan biaya yang nggak sedikit. Nah, jadi setelah saya ke Subang itu singkat ceritanya tuh orang yang punya LPK-nya itu teman-teman kabur. Otomatis duit saya itu udah masuk 30 juta teman-teman, nggak bisa balik lagi. Soalnya orangnya nggak tahu kemana, entah berantah itu orang. Kayaknya udah di daerah Afrika bagaimana saya juga kurang tahu. Hilang jejak ya. Hilang jejak, mas. Jadi habis itu tekad saya masih kuat, tekad saya masih membara lah, pengen berangkat bagaimana caranya. Saya cari-cari info lagi. Nah, ternyata buat ikut tes ke Putek gak cuma di Subang teman-teman, waktu itu ada di Cianjur, namanya LPK AGC di Cipanas tepatnya. Nah, saya meluncur ke sana teman-teman dengan rasa ibaratnya ya, dengan rasa penuh harapan lah, ibaratnya itu LPK harapan terakhir saya lah buat bisa berangkat ke Jepang. Saya berangkat ke Cianjur sama orang tua, saya tanya-tanya langsung sama sama pemiliknya, Pak Haji ya. Alhamdulillah ya, baik ya Pak Haji ya. Nah, di situ saya bercerita pengalaman saya yang kemarin kena tipu sana sini. Alhamdulillah Pak Haji merespon dengan baik. Habis itu saya disarankan untuk langsung teman-teman ikut belajar, karena waktu saya datang itu 2017 bulan 6 teman-teman, bulan 6 kalau nggak salah. Kata Pak Haji nanti bulan Agustus itu ada tes Putek angkatan 35 teman-teman. Nah, dengan keterbatasan waktu, alhamdulillah kan saya dari Bandung sama Subang udah belajar teman-teman, jadi nggak terlalu menguras waktu lagi buat belajar di Cianjur. Jadi begitu saya masuk Cianjur, saya cuma 1 bulan di Cianjur, saya didaftarin tes teman-teman, alhamdulillah. Nah, itu awal mula saya perjalanan yang ibaratnya yang benar-benar buat ke Jepang tuh di Cianjur teman-teman.
yang benernya itu di Cianjur. Di Cianjur saya selama 1 bulan, bulan 8-nya itu saya ikut tes teman-teman di Tangerang. Mungkin Mas Otnil juga tahu lah ya di Tangerang karena beliau juga kan pernah bekerja teman-teman di daerah Tangerang. PT Putek itu ya, Ya, Mas Jani? PT Putek, saya ikut tes. Alhamdulillah teman-teman saya sekali tes langsung lolos. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah ya sama orang tua saya yang sudah mendukung saya, sudah berdoa buat saya supaya saya bisa terus melanjutkan perjuangan saya sampai lulus. Alhamdulillah habis lulus, Mas ya, habis lulus saya langsung ngikut medikal. Saya ikut medical check up, alhamdulillah dinyatakan sehat, langsung saya ikut pendidikan, Mas. Jadi saya pendidikan lagi itu teman-teman, begitu masuk Putek itu saya ikut lagi pendidikan kurang lebihnya 4 bulan teman-teman. Dari bulan 9 sampai bulan 12. Kurang lebihnya segitu. Tahun 2017. Nah teman-teman, habis saya ikut pendidikan 4 bulan dinyatakan lulus belajarnya. Nah saya nunggu keberangkatan teman-teman bulan Februari 2018. Jadi begitu dari bulan 12 sampai bulan 2 saya nunggu teman-teman di rumah gitu. Istirahat lah ya. Istirahat. Jadi ibaratnya itu cuman ada waktu buat sama keluarga lah sebelum kita berangkat teman-teman. Karena di PT Putek sendiri ya, maaf ini kan beda Putek sama yang SO kan, ada SO ada Putek. Kalau Putek ibaratnya dari perusahaan ke perusahaan teman-teman. Jadi enggak dari yayasan ke perusahaan Jepang. Kalau SO kan dari yayasan dikirim ke perusahaan yang ada di Jepang. Kalau Putek dari PT-nya sendiri ngirim ke PT-nya lagi gitu teman-teman perbedaannya. Jadi saya itu waktu berangkat diberangkatin sama PT ke PT-nya lagi yang ada di Jepang teman-teman. Alhamdulillah saya bulan 2 bisa berangkat ya dengan segala macam ibaratnya 1 tahun ya perjalanan saya itu dari awal tahun sampai akhir tahun yang kurang lebih lah menghabiskan waktu, dana, tenaga juga pikiran saya. Alhamdulillah teman-teman bisa kebayar tuntas lunas pada hari itu. Alhamdulillah saya terbang bulan Februari 2018 tanggal 13 teman-teman saya udah nyampe Jepang. Nah begitu nyampe Jepang teman-teman, nah ini kita mulai awal startnya itu. Jadi nggak seindah yang kita bayangkan ya di Indonesia tuh bakalan main-main teman-teman. Di Jepang tuh wah kiranya yang lihat kita di foto kan wah foto-foto lalu sama salju sama bunga sakura. Begitu kita di Jepang masuk, khususnya PT saya ya, PT saya yang itu saya nggak ada karantina lagi, nggak ada belajar lagi. Begitu nyampe Jepang masuk hotel sehari, besoknya langsung masuk mes, pagi-paginya teman-teman langsung diajak ke pabrik dilihat-lihat pabrik. Padahal saya itu basicnya teman-teman ya nggak pernah kerja di PT ya. Nggak pernah kerja di pabrik teman-teman. Begitu saya masuk ke sana saya heran, saya bengong kerjaannya kayak gimana kan. Nah tapi tenang teman-teman, kan kita kerja berangkat ke sana tuh sebagai ibaratnya kan magang, nggak dituntut harus jadi profesional teman-teman. Jadi kita ke sana tuh sambil belajar juga sambil ngebantu orang Jepang yang belajar, yang kerja maksudnya. Jadi nggak dituntut harus kita benar-benar ahli dalam bidang itu, enggak. Kalau magang beda sama yang profesional gitu, yang ahli beda lagi. Itu persyaratannya, gajinya semua beda teman-teman. Nah selain itu teman-teman yang harus diperhatikan ini juga sebagai edukasi ya Mas ya. Edukasi buat teman-teman yang pengen ke Jepang, yang ingin punya cita-cita buat kerja ke luar negeri, yang minimal ya teman-teman harus diperhatikan itu cara memilih LPK atau lembaganya. Karena tidak sedikit di Indonesia teman-teman ya cuman ada LPK yang udah bisa ngeberangkatin atau bisa disebutnya SO teman-teman. Ada lembaga yang cuman
mengajar bahasa aja, tapi itu juga nggak salah. Itu cuman bisa mengajar aja tapi belum bisa ngeberangkatkan. Tapi itu juga nggak salah, teman-teman ingat. Yang harus teman-teman pahami itu teman-teman harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan teman-teman nih udah percaya sama satu lembaga atau LPK, nah LPK itu harus minimal punya track record yang bagus. Harus teman-teman diperdalam lagi itu udah ada belum nih, misalkan ada alumni-alumninya udah berangkat, ada alumni-alumninya yang udah di Jepang apa gimana. Nah itu teman-teman harus dipastikan, itu nomor pertama, nomor satu itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah yang kedua, teman-teman, karena ke Jepang itu nggak gratis, karena banyak teman-teman ya yang nanya, karena ke Jepang itu ada nggak dana talang, katanya semua teman-teman. Nah itu kalau buat ke Jepang setahu saya itu kalau minta dana talang semua nggak ada, tetap kita harus nyiapin duit dari sini, nanti sebagian kita bayar di Jepang. Nah itu ada teman-teman, tapi yang minta dana talang semua dari lembaga atau yayasan itu nggak ada teman-teman. Nanti awas teman-teman kalau ada yang nawarin biayanya cuma 10 juta berangkat, awas itu penipuan, saya bisa pastikan. Karena biaya ke Jepang tuh nggak ada yang 10 juta, apalagi 20 juta. Tapi ada kalau misalkan nanti teman-teman dikasihnya 50-50, biayanya misalkan sekian, dari sini dulu setengah, di Jepang setengah, itu ada. Tapi kalau yang di bawah 10 juta diiming-imingi teman-teman bisa langsung berangkat, itu patut waspada teman-teman. Minimalnya teman-teman ya sharing-sharing, tanya-tanya sama yang sudah berpengalaman gitu teman-teman. Jangan teman-teman udah misalkan udah ngebet pengen ke Jepang, udah masuk kemana aja, nanti ujung-ujungnya kayak saya. Nah ini juga Mas Otnil ini teman-teman sudah belajar bahasa Jepang, mungkin mudah-mudahan aja kedepannya juga bisa menyusul seperti saya ke Jepang gitu teman-teman. Mungkin dikarenakan ada hal lain waktu ya Mas ya, ada mungkin ada urusan atau apa, mungkin sekarang ditunda dulu teman-teman buat ke Jepangnya. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya bisa ke Jepang lagi. Nah ini juga adiknya teman-teman udah 2 kali ke Jepang, sekarang baru berangkat kemarin adiknya ini teman-teman. Makanya kalau misalnya teman-teman butuh informasi, butuh apa-apa, tinggal nanti cek aja, nanti kita kasih nomor lah di deskripsi teman-teman buat kita sharing apa, tanya-tanya gitu kan. Soalnya hati-hati teman-teman, ke luar negeri itu tidak semudah yang orang pikir, yang kita bayangkan. Harus ada prosesnya, harus ada ibarat kata ya harus ada pengorbanannya dulu. Enggak semanis yang dipikir, yang diiming-imingi oleh yang pengen ngajak teman-teman ke luar negeri gitu Mas Otnil. Ya terima kasih Mas Jenny. Ya teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan bagaimana perjalanan beliau ya dari pertama sampai akhir. Nah nanti kita bincang-bincang lagi lah gimananya tentang Jepang. Nanti kita mungkin ada lanjutannya ya Mas ya. Pasti. Oh, ada lanjutannya nanti buat lebih memperdalam lagi tentang Jepang teman-teman. Gitu. Bahkan kita akan berbincang dengan yang lain, mungkin ya narasumber yang lain yang pernah bekerja di Jepang. Ya ini sebagai edukasi gitulah ya Mas Jenny ya. Benar. Edukasi. Karena orang-orang awam kan Mas ya, belum tentu dia tuh ngerti prosesnya ke Jepang seperti apa, terus tahapannya seperti apa, kan kebanyakannya belum paham. Nah itu benar. Nah kita sebagai yang sudah paham, nah kita kasih tahu ilmunya teman-teman gitu. Iya. Karena yang sudah ke Jepang itu rata-rata yang sudah pernah melihat bagaimana hasil, benar kan Mas Jenny kan? Benar. Melihat siapa aja yang udah berangkat, seperti siapa teman atau gimana, kan kita tanya-tanya tergiur bagaimana gaji di Jepang, terus pengalaman di Jepang bagaimana, kehidupan di Jepang, budaya Jepang, gitu. Nanti kita kupas tuntas masalah gaji, masalah lembur itu lebih menarik teman-teman. Lebih menarik pasti. Masalah kerjaannya apa? Karena di Jepang tuh teman-teman ya kerjaan tuh sangat banyak teman-teman. Gajinya pun beraneka ragam. Iya.
nanti saya share itu apa namanya, apanya ini Mas namanya tuh Slip gaji. slip gajinya, nanti kita Siap. liatin selama saya hampir 3,5 tahun lah di Jepang. Nanti saya share ke teman-teman, jadi biar nggak apa namanya tuh salah informasi Mas itu. gitu. Terus yang terakhir mungkin saya akan informasikan nih, sharing aja lah, ini mau bukan apa namanya pamer atau gimana. Ya, Mas Jenny ini selama 3,5 tahun di Jepang, ya alhamdulillah gitu ya, sudah punya Nah, rumah. Bahkan alhamdulillah. rumah ini juga berkat hasil kerja di Jepang. Selama di Jepang ya Mas amin, Jenny ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Udah berapa bulan ini Mas Jenny selesainya? Ini saya ngebangun rumah pas saya pulang sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan baru beres kemarin bulan 2 2022. Alhamdulillah teman-teman, ini hasil juga Hasil kerja keras keras, ya. teman-teman. Makanya buat teman-teman kalau pengen yang ada niatan ke sana tetap semangat Nah, gitu itu, kan. betul Tetap semangat sebagai motivasi buat teman-teman gitu kan. betul. Apalagi teman-teman kalau misalkan usianya masih muda Masih kan. muda, wah, ya. Wah. itu mah udah teman-teman lah, saya mah mendukung buat penuh masa ya. depan teman-teman juga. Ya. Nanti kan buat kita balik lagi ke Indonesia, udah punya pengalaman, punya modal, apalagi gitu. Nanti kan bisa disalurin teman-teman. Ya. Pas begitu balik, mungkin lah sekian dulu lah ya Mas ya. Ya, sekian dulu Karena lah. mungkin kita keterbatasan durasi teman-teman. Bukannya kita nggak mau panjang lebar gitu itu kan. gampang lah, sampai Nah, subuh juga bisa. Nanti part 2-nya lebih seru Nah, lagi. lebih seru Ditunggu lagi. aja teman-teman. Nantiin aja video dari channel ini ya. Ya. Nanti kita kupas tuntas tentang Perjepangan. perjepangan lah. Ya. Mungkin sekian dulu ya. Yang pertama mungkin saya berterima kasih pada Mas Jenny Ya, yang sama-sama, udah Mas. meluangkan waktu Ya. berbagi pengalaman kepada teman-teman. Ya. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi